Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ginanjar Sasnawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggambar sebuah bangun 3 dimensi pada aplikasi AutoCAD. Untuk bidang yang akan saya gambar yaitu tertera pada soal UAS mata kuliah menggambar teknik semester 2. Di sini ada 4 soal dan 1 soal membuat sebuah desain produk yang ada di sekitar. Untuk yang pertama kita akan mengerjakan soal nomor 1. Di sini saya menggunakan aplikasi AutoCAD 2007 karena ringan untuk laptop tahun lama. Oke, pada menu awal dari aplikasi AutoCAD kita pilih AutoCAD Classic. Sebelum kita menggambar sesuatu desain, sebuah bangun ruang atau sebuah produk, alangkah baiknya kita yang pertama yaitu mengsetting satuan dari unit yang nantinya dipakai, satuan panjangnya. Oke. Cara settingnya masuk ke menu format, kemudian pilih unit. Untuk setting default tersetting pada ukuran milimeter. Di sini kita akan menggunakan ukuran sentimeter. Yang kedua yaitu kita setting dari fitur-fitur yang ada di bawah, tab menu bawah. Salah satunya yaitu kita akan masuk ke fitur OSNAP, klik kanan setting. Nah, di sini adalah fitur-fitur yang nantinya membantu kita untuk menghubungkan sebuah line atau garis yang mana ada endpoint, midpoint, titik tengah, center, kemudian ada tangan, kuadran, node, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mengaktifkan 4 poin, yang mana itu endpoint, midpoint, center, dan tangan. Kemudian klik OK. Yang pertama yaitu kita menggambar soal daripada nomor 1. Kita pahami dulu soalnya. Di soal kita bisa melihat bahwa sebuah bangun bervolume dua kubus bervolume dengan sisinya sebesar 3 dan tingginya atau bisa ketebalannya yaitu sebesar 1 cm. Kemudian pada tengah-tengah bagi dua bangun ruang tersebut terdapat bidang bervolume yaitu nampaknya seperti segitiga siku-siku dengan tinggi 3 alas 3, bukan siku-siku berarti. Ini segitiga sama kaki tapi juga bisa disebut siku-siku. Dan ketebalannya 1. Baik, mari kita gambar. Pada menu draw kita pilih line untuk membuat sebuah garis yang membentuk salah satu bangun ruang. Perlu diketahui bahwa sudut dari menggambar AutoCAD ini bisa kita lihat pada menu view, kemudian 3D view. Nah, kita setting ke sudut sisi atas top. Oke. Jadi kalau kita setting di sudut top, berarti nanti kita menggambar bagian atasnya dulu, terlihat dari atas. Kita buat persegi panjang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dulu. Lanjut. Aktifkan menu atau fitur ortho supaya garis yang kita buat lurus. Panjang 3 cm. Kita zoom dulu supaya kelihatan. Lebar 1 cm, panjang 3 cm, lebar 1 cm. Oke. Nah, garis-garis di sini masih belum membentuk sebuah bangun ruang, melainkan mereka berdiri sendiri-sendiri. Nah, supaya menjadi sebuah bangun bidang datar, satu bidang datar, maka kita harus menggabungkan garis-garis tersebut dengan menggunakan perintah regional atau bisa kita tulis di command prompt dengan kode reg. Kemudian blok atau pilih garis-garis yang akan kita gabungkan. Setelah kita pilih, tekan enter. Maka garis-garis tersebut akan menjadi sebuah bidang datar, yaitu persegi panjang. Setelah itu kita buat garis khayal dengan panjang 1 cm ke arah bawah. Setelah itu kita copy dengan perintah copy, enter. Pilih titik kopinya, saya pilih pojok kiri atas. Setelah itu saya geret, paskan dengan garis khayal yang kita buat tadi. Nah, ini. Setelah itu selesai. Hapus garis khayalnya. Nah, jadi jarak antara persegi panjang 1 dengan persegi panjang kedua itu memiliki jarak 1 cm, dan itu pasti karena kita sudah menggunakan alat bantu garis khayalnya. Masuk menu 3D view, kemudian pilih SE isometrik untuk merubah arah sudut pandangnya. Nah, step selanjutnya yaitu kita mengubah bidang datar tadi menjadi sebuah bidang bervolume dengan menggunakan perintah extrude atau
biasa disingkat dengan EXT. Setelah itu blok bidang yang akan dijadikan bidang datar yang akan dijadikan bidang bervolume. Setelah selesai di blok, kita tekan enter. Setelah itu masukkan nilai dari tinggi benda bervolume tadi. Berapakah tingginya? Tingginya yaitu 3 cm. Kita ketik saja 3, kemudian enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menggambar bangun bidang datar segi 3, siku-siku atau segitiga sama kaki. Agar memudahkan kita membuat bidang datarnya, kita bedakan dulu warna dari bangun yang berbentuk kubus persegi panjang. Kubus tapi persegi panjang, depannya 1 cm. Di sini saya kasih warna merah untuk memudahkan. Setelah itu kita buat bidang datar segitiga sama kaki atau siku-siku. Oke, 3. Nonaktifkan fungsi ortho supaya kita bisa membuat sebuah garis miring. Paskan dengan endpoint. Nah, setelah itu jangan lupa gabung line-line yang membentuk sebuah bidang datar segitiga dengan menggunakan perintah rect. Kemudian pilih semua line yang membentuk garis membentuk sebuah bidang segitiga. Setelah itu tekan enter. Jadilah sebuah bidang datar segitiga. Langkah terakhir yaitu menjadikan bidang datar segitiga tersebut menjadi sebuah bangun bervolume dengan perintah extrude. Setelah itu kita arahkan ke sana, masukkan nilai ketebalan. Kita pada soal terlihat ketebalannya bernilai 1 cm. Langsung saja kita ketik 1 cm. Bernilai 1, kemudian enter. Nah, selesai. Kemudian kita gunakan fungsi atau perintah 3D Orbit untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Supaya gambarnya bagus, kita bisa masuk ke menu view, kemudian visual style kita ubah ke 3D realistic. Nah, seperti ini hasilnya. Coba ganti warnanya dengan warna biru, hijau misalnya. Kemudian ini kita samakan juga. Oke, jadilah 3D orbit. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, seperti ini. Penampakan bangun bervolume tersebut kalau kita lihat dari atas jadinya seperti ini. Masuk menu view. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah penampakan dari bangun ruang tersebut kalau dilihat dari sisi atas. Kalau dilihat dari sisi samping agak ke atas. Nah, jadinya seperti ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu kita menuju soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini agak nggak jelas untuk ukuran nilainya. Jadi kita akan buat kira-kira saja dan semirip mungkin dengan bangunan soal nomor 2. Oke. 3D view. Kita akan menggambar dengan awal mula dari sudut atas. Ya, dari sudut atas. Jangan lupa matikan visual style ke 2D wireframe supaya laptop kita tidak panas karena kan ngerender, jadi menjadi beban kerja laptop kita menjadi berat kalau kita ke mode visual style realistik. Kita akan membuat bangun ruang yang ini saja, yang bagian atas dulu. Oke. Jangan lupa aktifkan fungsi ortho untuk memudahkan kita dan hasil yang kita buat pasti lurusnya. Kita buat bidang ini dulu, persegi panjang dengan lebar 3 dan panjangnya 5. Panjangnya 3, lebarnya 3, panjangnya 5. Panjangnya 5. Pertama kita membuat bangun perseginya dulu dengan panjang. Aktifkan fungsi ortho juga supaya hasil dari garis yang kita buat itu pasti lurus. Panjang 5. Panjang 5. Sebentar. Panjang 5, lebar 3. Panjang 5, lebar 3. Oke. Kita gabungkan dulu garisnya menjadi sebuah bidang datar. Setelah itu kita buat bangun yang ini. Jika ini 3 berarti sisi kesananya bernilai 6 kurangi 3, berarti 3. 3, panjang 3, lebar 5, panjang 3. Jangan lupa kita bedakan warnanya supaya nggak bingung. Oke.
Jangan lupa disatukan juga garis-garis yang kita buat tadi. Oke, warnanya juga supaya mudah. Setelah itu kita ubah bangun bintang datar ini menjadi sebuah bangun 3 dimensi. Tentu saja menggunakan fungsi extrude. Kita lihat ketinggiannya 3. Untuk yang bangun yang kedua, ketinggiannya 1. Extrude dulu, kemudian taruhkan ke arah vertikal ke atas, kemudian kita ketik angka 3. Oke, yang kedua namanya bernilai 1. Baik, bedakan warnanya supaya mudah kita, karena kita akan membuat garis kayal, garis batu atau garis kayal. Kembali ke menu view, kita rubah ke sudut yang ke atas. Oke, kita membuat bangun segitiganya, yang mana berada kalau kita lihat ini berada di tengah-tengah ini, segitiga siku-sikunya ini, dengan cara dari samping kiri sebesar 1. Ini 1. Buat garis kayan berwarna putih sebesar 1. Bukan 1, kita kasih nilai 2 saja. Kemudian vertikal. Kita buat juga garis kayal yang berada di samping lainnya dengan panjang 2. Oke. Setelah itu kita kembali ke menu atau mengubah sudut pandang ke IC isometrik. Oke. Jadi seperti ini. Garisnya berada di bawah. Sulit. 1, 2. Nonaktifkan fungsi ortho supaya garisnya bisa melengkung atau gerak bebas. Paskan dengan endpoint. Setelah ini garis kayal ini hanya sebagai patokan. Bisa kita hapus setelah kita selesai dengan keperluan. Mohon maaf, laptopnya lemot, sangat berat untuk dibuat aktivitas AutoCAD dan digandeng dengan screen recorder. Oke, sudah menjadi sebuah bangun ruang. Oke, sebuah bidang segitiga siku-siku. Selanjutnya kita menjadikannya sebagai bangun ruang dengan perintah extrude. Oke, seperti ini. Kalau sisi samping kanan dan sisi samping kiri bernilai 2, berarti ketebalan dari segitiga siku-siku ini yaitu bernilai 1. Oke, kita tinggal paskan saja. Kita pindah. Oke. Kita pastikan lagi bahwa segitiga ini memang benar-benar berada di tengah. Kita buat garis kayal dengan panjang 2 cm. Oh ya, pas untuk samping lainnya. Fungsi ortho aktifkan. Oke, pas ternyata. Oke, bisa kita lihat hasilnya untuk bangun ruangnya. Nah, seperti ini. Untuk gambar bangun ruang yang bagian atas. Selanjutnya kita bisa menggabungkan antara bangun ruang ini dengan ini. Dengan menggunakan perintah 3D Solid Editing, penuh submenu Union. Pilih objeknya. Kemudian setelah dipilih, kita tekan enter. Nah, ini menjadi sebuah satu bidang volume atau bergabung. Bisa kita rubah menjadi warna kuning.
segitiganya. Oke, untuk yang segitiganya matikan dulu. Berat. Oke, kita rubah menjadi warna hijau. Gunakan fitur 3D Orbit untuk melihat-lihat hasilnya. Oke, hasil awalnya seperti ini. Bagian belakang itu adalah soal nomor 1 ya. Kalau dalam bentuk kerangka akan membangun atau membuat bidang yang ada pada bagian bawah, yaitu area ini. Yang pertama kita buat bangunan tersebut bidang datar persegi panjang dengan lebar 5 cm, 5 cm dan panjangnya yaitu 3 cm. 2 cm. Oke. Langsung matikan dulu visual stylenya. Salah. Ubah posisi sudut pandangnya menjadi top. Hal ini akan memudahkan kita. Oke. Langsung saja. Jaraknya 1 cm, 2 cm. Oke. Kita buat garisnya. Garis bantu. Oh, fungsi orto jangan lupa. Oke. Lebarnya 5. Panjangnya 3. Oke. 5. Salah. 2. Garis bantu bisa kita hapus. Gunakan perintah red untuk menggabungkan garisnya yang sudah kita buat. Setelah itu kita buat bagian yang ini. Ini nilainya 2, sedangkan ini 3. Total 5. Ini 2, ini 3. Berarti lebarnya 2, panjangnya 4. Oke. Karena total dari sini ke sini 6. Oke. 4, 2, 4, 2. Oke. Untuk membedakannya, si warna merah dulu. Terus kita gabung garis yang kita buat. Si warna yang beda. Selesai. Selanjutnya kita buat garis bantu senilai 3 dan 4. Oke, selesai. Selanjutnya ubah sudut pandangnya menjadi SE isometrik. Kita akan mengubah bidang datar yang kita buat tadi menjadi sebuah bangun ruang. Bangun ruang pertama yaitu kota yang saya lingkari dengan kursor. Tingginya yaitu total tingginya yaitu 4. Jadi bidang yang berwarna merah ini tingginya 4. Gunakan perintah extrude untuk merubahnya menjadi bidang 3 dimensi. Kemudian kita ketik angka 4. Setelah itu untuk bidang yang ini dengan ukuran 4 kali 2 memiliki ketinggian sebesar 2 cm. Langsung saja kita gunakan perintah extrude. Blok bangun yang berwarna biru, kemudian kita masukkan nilai 2. 2, bernilai 2. Jadilah. Kita bedakan dulu warnanya supaya mudah. Kita blok, terus kita sesuaikan posisinya. Oke. Tentukan base point-nya. Dan kita geser. Paskan dengan bagian ini.
karena pada soal bangunan ini mepet dengan garis ini. Nah, selanjutnya yaitu kita tinggal membuat bangun yang segitiga siku-siku, segitiga siku-siku dengan tinggi 4 dan alasnya 4. Oke. Tinggi 4, panjang 4. Matikan fungsi auto. Kemudian oke, sudah pas. Gabungkan lem yang baru saja kita buat agar menjadi satu bidang datar segitiga. Sudah jadi, selanjutnya kita rubah bidang datar segitiga siku-siku menjadi sebuah bangun 3 dimensi dengan menggunakan perintah extrude. Nah, ini kita tinggal masukkan nilainya, nilai ketebalan. Ketebalannya berapa? Ketebalannya bernilai 3 cm. Karena ini tadi bernilai 2, otomatis ini bernilai 3. Karena total ini dan ini adalah 5. Oke. Kita tinggal masukkan saja bernilai 3. Oke, kita tinggal sesuai. Geser saja. Klik kanan, move. Tentukan base point-nya. Saya akan membuat base point-nya di titik ini. Dan saya pindah ke base point ini. Nah, oke, sudah jadi. Mari kita lihat hasilnya. Oke, mari kita lihat hasilnya dengan menggunakan perintah 3D orbit. Oke, nah, jadinya seperti ini. Presisi ya. Aktifkan visual style ke 3D realistik ya, supaya gambarnya bagus. Kita lihat. Oke. Langkah terakhir yaitu kita tinggal melakukan finishing. Bagaimana finishingnya? Kita menggabungkan objek merah dengan objek kuning. Bisa kita gabungkan, bisa tidak. Supaya hasilnya lebih rapi, pada kali ini saya gabungkan saja. Masuk menu modify, masuk ke submenu solid editing, kemudian klik fungsi union. Klik objek pertama dan objek yang mau digabung. Nah, kemudian kita jadikan satu warna. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita tinggal menggabungkan objek berwarna biru dengan objek berwarna kuning. Ulangi langkah yang tadi, solid editing, submenu union, kita klik objek pertama yang mau digabungkan, kemudian klik objek kedua yang mau digabungkan, kemudian tekan enter. Sesuaikan warnanya juga menjadi kuning supaya selaras. Kita lihat hasilnya. Oke. Bagian segitiga juga bisa kita gabungkan. Caranya tetap sama. Pertama, klik objeknya, masuk modify, solid editing, union, klik objek 1, kemudian klik objek 2. Nah, sudah bergabung. Selanjutnya kita sesuaikan warnanya biar sama. Oke. Jangan lupa untuk segitiga yang atas kecil. Masuk menu modify, solid editing, pilih fungsi union, dan klik bangun segitiga yang kecil dan bangun yang berwarna kuning, kemudian enter. Ini sudah menjadi satu gabungan. Oke. Sudah selesai. Untuk melihat hasilnya kita gunakan fungsi 3D orbit. Nah, ya. Ini soal nomor 1. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan soal nomor 3. Sebuah bidang yang mana kalau kita melihat terdiri dari satu buah balok dan lingkaran kombinasi. Baik, langsung saja kita deskripsikan dulu. Baloknya memiliki lebar sebesar 4, kemudian panjangnya 5. Oke, kita buat dulu bangunannya. Matikan visual style, jaringan, ubah posisi sudut pandangnya menjadi top. Oke, langsung aktifkan fungsi ortho, lebar 4, panjang 5, lebar 4, panjang 5. Setelah itu drag, blok garis-garisnya, selesai. Langkah kedua yaitu membuat lingkaran atau membuat tabung dengan diameter tabung lingkaran besar untuk lingkaran besar yaitu bernilai 4. Oke. Gunakan fungsi circle. Sebelumnya kita buat dulu garis bantunya. Oke. Circle-nya buat sini saja. Sebesar. Ketik D, masukkan diameternya sebesar 4. Oke.
jadilah 4. Setelah itu, untuk diameter lingkaran kecil sebesar 2. Ketik D, masukkan nilai 2. Oke. Setelah selesai, kasih warna yang beda. Untuk memudahkan kita sekali lagi, masuk menu Modify, kemudian Solid Editing, klik Subtract untuk memotong lingkaran besar. Enter. Salah. Subtract. Pilih objeknya. Oh, kita jadikan bangun 3 dimensi dulu, masuk ke 3D View, rubah ke Asia Isometric. Oke, fokuskan pada soal nomor 3 saja. Oke, ya. Kita jadikan bidang datar menjadi 3 dimensi dengan perintah extrude. Kita lihat dulu berapa. Tinggi baloknya senilai 2. Oke. Senilai 2. Setelah itu, untuk yang lingkaran. Oke, lingkarannya tingginya yaitu 4. Ketik nilai 4. Lemot. Terus lingkaran hijau, jangan lupa extrude juga. Lebihkan dari tinggi tabung utama yang besar. Kita buat 5 saja. Kita bedakan warnanya. Hijau dan kuning. Oke. Sekarang masuk menu Modify, Solid Editing, Subtract. Klik objek yang akan dilubangi. Kemudian pilih alat untuk yang objek atau yang digunakan untuk memotong. Nah, jadilah sebuah potongan. Nanti kubusnya akan berlubang ini. Langsung kita cek visual style-nya ke realistik. Setelah itu, view-nya kita rubah atau kita bisa gunakan 3D Orbit. Oke. Nah, berlubang kan? Hanya saja ininya hijau. Ini bisa kita rubah dengan cara mengklik, terus kita rubah jadikan satu warna kuning. Oke. Nah, seperti ini penampakannya. Berlubang. Oke. Berlubang. Oke. Rubah ke posisi top. Matikan visual style karena ini berat. Langkah selanjutnya yaitu menggabungkan ruang bangun lingkaran dengan balok. Caranya, klik objek tabung, kemudian klik kanan move, tentukan base point-nya. Oke, base point-nya titik tengahnya ya. Kemudian geret ke titik tengah dari ini. Nah, segitiga ini, center midpoint. Oke, bangun ini bisa kita garis bantunya bisa kita hapus. Setelah itu, kita tinggal lihat hasilnya. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, aktifkan visual style. Oke. Nah, kita tinggal motong bagian ini saja. Perintahnya sama, kita akan menggunakan perintah subtract. Oke. Masuk menu Modify, Solid Editing, Subtract, pilih objek yang mau dipotong, Enter, kemudian pilih objek yang digunakan untuk memotong, Enter. Salah. Berarti nggak bisa. Kita pindahkan dulu lingkarannya. Jadi kita tinggal buat lingkaran lagi dengan diameter 4 cm. Ya, 4 cm. Posisikan di tengah. Sini aja biar sesuai. Nah, pelan-pelan karena agak berat. Oke, saya pastiin point. Oke. Selanjutnya yaitu kita tinggal menjadikan lingkaran tersebut menjadi sebuah bangun ruang.
dengan ketinggian 3. Oke, setelah itu masuk menu modify, solid editing, pakai subtract, klik objek yang mau dipotong, klik objek yang digunakan untuk motong. Oke, sudah terpotong. Selanjutnya kita tinggal pindahkan saja, ubah posisi lihat, kemudian buat garis sayal, ya garis bantu lah. Oke, kita zoom, kita pindahkan tabnya, klik center point-nya, pindahkan ke midpoint garis bantu, pelan-pelan ya, sampai muncul tanda midpoint-nya. Oke, sudah masuk midpoint. Nah, selesai. Garis bantu bisa kita hapus. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat hasilnya. 3D view, SE isometric. Oke. Setelah itu, gunakan fungsi 3D orbit. Aktifkan visual style ke realistik. Oke. 3D orbit. Nah, seperti ini hasilnya. Masuk menu modify, solid editing, fungsi union, klik objek 1, kemudian klik objek 2, enter. Menjadi satu bangun ruang, samakan warnanya, bebas, bisa kuning, bisa hijau. Gunakan 3D orbit, oke. Selanjutnya, matikan visual style. Langkah selanjutnya itu kita membuat gabungan antara kubus dengan lingkaran untuk memotong baloknya. Kita buat dengan kubus sebesar 1 cm, segini, 1 cm, panjangnya 2 cm, lingkaran diameternya 2. Oke. Kita buat garis airnya dulu sebesar 1, kemudian lebarnya 1, panjangnya 2, lebarnya 1, panjangnya 2. Oke, sudah jadi. Selanjutnya, buat lingkarannya pas di midpoint dari persegi panjang yang kita buat. Ketik perintah D untuk memasukkan nilai diameter. Masukkan nilai 2 untuk diameter 2. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan penggabungan. Sebelumnya kita jadikan satu dulu untuk kubusnya menjadi kubus persegi panjang. Oke. Setelah itu enter. Bedakan warnanya biar kita mudah. Masuk menu modify, solid editing, kemudian union. Gabungkan persegi panjang dengan lingkaran. Oh, tidak boleh. Nggak bisa, ternyata harus dijadikan bangunan 3 dimensi dulu. Oke. Dengan menggunakan perintah extrude, ketebalannya berapa? Ketebalannya yaitu 1 cm. Ketebalan atau tinggi ya? Tinggi. Tingginya 1 cm. Oke, kita ketik nilai 1 kemudian enter. Begitu juga dengan persegi panjang. Extrude, klik persegi panjangnya, kemudian enter, kemudian tekan 1 untuk nilai persegi panjang 1. Setelah itu gabungkan bangun ruang lingkaran dengan persegi panjang menggunakan fungsi solid editing, union. Klik tabungnya dan klik baloknya dan enter. Jadilah sebuah bangun ruang. Stop. Nah, hasilnya seperti ini kalau dilihat dari atas. Garis bantu bisa kita hapus. Kembali ke SE isometric. Buat garis bantu. Panjang 1. Kemudian ke bawahnya 1. Kasih warna yang beda. Kita warna merah. Oke, kemudian kita pindahkan dengan mengklik objek kemudian move. Tentukan base point-nya. Titik base point-nya saya pakai yang pojok kanan atas. Setelah itu paskan dengan endpoint dari garis bantu. Oke, sudah pas. Selesai. Hapus garis bantunya, dihapus. Oke. Selanjutnya tinggal menggabungkan saja. Memotong. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah potongan. Masuk menu modify, solid editing, aktifkan fungsi subtract, klik objek yang akan dipotong, kemudian enter. Setelah itu klik objek yang digunakan untuk memotong, kemudian enter. Nah, sudah terpotong.
Kita samakan warnanya menjadi warna hijau. Oke, sekarang sudah selesai. Hasil bisa kita lihat dengan menggunakan fungsi 3D Orbit. Oke, langsung kita rotate. Seperti ini hasilnya. Oke, nah seperti ini, berlubang dan ceklong. Nah, kalau dalam bentuk garis seperti ini hasilnya. Oke. Selanjutnya kita merangkak ke soal nomor 4. Berikut. Setelah saya melihat, di sini kita bisa, saya mendapatkan bahwa bangunan ini terdiri dari dua persegi panjang, yang mana adalah bagian ini yang saya lingkari, kemudian yang kedua yaitu bagian ini, dan terdiri dari tiga lingkaran, yang mana dua lingkaran memiliki diameter sebesar 2, dan untuk lingkaran besar sebesar 4. Ini ukurannya nggak sama, jadi kayaknya ukurannya nggak pas. Oke, langsung saja buka aplikasinya. Masukkan 3D view pada sudut pandang ke atas supaya memudahkan. Aktifkan fungsi ortho. Buat persegi panjang yang ini dengan lebar 1 dan panjangnya sebesar 6. Lebar 1, panjang 6. Lebar 1, panjang 6. Oke, selesai. Saya matikan dulu visual share-nya. Oke, setelah itu jadikan garis-garis tersebut menjadi satu gabungan, yaitu menjadi bentuk bidang datar persegi panjang. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu kita membuat persegi panjang yang kedua dengan lebar sebesar 4 dan panjang sebesar 6. Kita paskan notnya, lebarnya 4, panjangnya 6. Lebarnya 4, panjangnya 6. Jangan lupa gabung line-line yang sudah kita buat tadi menjadi suatu gabungan dengan perintah rect. Oke, kita bedakan warnanya. Warna kuning dan warna merah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang melubangi persegi panjang yang kedua, yang mana lingkaran tersebut berdiameter 2 dengan jarak antar lingkaran sebesar 3. Masa 3 sih? Oke. 6. Ini 6. 1 sisa 4. Ini 2. Nanti 1, 2, 1, 2. Mepet ya. Oke, langsung saja ya. Kita buat garis layarnya bernilai 1. Oke, setelah itu oke, satu. Tiga. Kita buat 1,5 aja. Oke, ini pusat lingkarannya. Kita buat lingkaran dengan diameter sebesar 1 saja. Oke. Sudah selesai. Jarak antara kedua lingkaran saya buat bernilai 3. Sedangkan jarak dari pusat lingkaran menuju sisi persegi panjang yaitu 1,5. Oke, kalau selesai bisa kita hapus garis layarnya. Selanjutnya kita membuat lengkungan.
R-nya di sini nggak jelas. Kalau 5 jelas nggak bisa, karena panjang dari titik ini ke sini ada 4, bernilai 4. Ini ke sini aja bernilai 4. Baik. Selanjutnya itu kita membengkokkan, melengkungkan sisi atau sudut dari persegi panjang tersebut dengan menggunakan perintah fillet, kalau nggak salah. Oke, klik fillet. Kemudian tentukan jari-jarinya. Kita setting satu saja. Kemudian pilih objeknya. Oh, nggak bisa. Ternyata saya keliru. Harusnya jangan digabung dulu perseginya, garis-garisnya. Oke, saya buat lagi. 6, 4, 6. Oke, gunakan fungsi fillet. Klik, tekan R untuk menentukan radius atau jari-jari dari lengkungannya. Saya menggunakan bernilai 1, kemudian pilih objeknya, objek 1, kemudian objek kedua. Fillet, enter, kemudian objek kedua. Nah, sudah bagus. Tekan fillet, kemudian klik objek pertama, kemudian enter, kemudian pilih objek kedua. Jadi melengkung. Untuk persegi yang awal tadi kita hapus saja karena nggak fungsi. Kemudian jangan lupa kita gabungkan garisnya dengan perintah rect, kemudian blok semua garisnya. Oke, kemudian enter. Selanjutnya yaitu masuk ke menu SE Isometric. Oke, selanjutnya merubah bidang-bidang datar tadi menjadi sebuah bangun ruang atau 3 dimensi dengan perintah extrude. Yang pertama kita potong saja dulu supaya persegi yang kita buat tadi berlubang. Lubangnya memiliki kedalaman berapa ini? Sekitar 1 cm ya. Oke. Dengan menggunakan perintah modify, solid editing, dan fungsi subtract. Oke. Klik objek yang mau dilubangi, kemudian enter, kemudian pilih lingkarannya, kemudian enter. Oke, sudah berlubang. Bagaimana saya kok bisa tahu berlubang? Mari kita lihat di view, visual style, realistic. Belum. Tunggu dulu. Oke. Gunakan perintah extrude, dan pilih objeknya, enter, tarik ke atas, kemudian masukkan nilainya sebesar 1, enter. Oke, sudah jadi. Oh, belum terpotong. Sudah, kita sekalian extrude saja lingkaran ini, enter. Kita kasih ketinggian 2 saja. Oke. Oke, seperti ini ya. Nanti kita potong dengan menggunakan perintah extrude. Modify, solid editing, subtract ya. Pilih objeknya, enter, kemudian pilih objek yang digunakan untuk motong. Enter, nah, sudah berlubang. Kita rubah warnanya menjadi kuning. Selanjutnya kita rubah gambar persegi panjang yang pertama menjadi bangun ruang dengan ketinggian sebesar 5. Extrude, pilih objeknya, kemudian tarik ke atas, masukkan nilai 5. Enter. Sudah jadi. Tinggi ya. Oke. Selanjutnya yaitu membuat lingkarannya. Oke. Jarak lingkar sisi persegi panjang ke pusat lingkaran yaitu sebesar 3. Langsung saja kita buat garis layarnya. Kita kasih warna yang berbeda dulu. Kita buat garis layar, jangan lupa selalu aktifkan auto untuk membuat garis yang lurus. Oke. Setelah itu kita bisa langsung membuat lingkarannya dengan pusat berada di sini. Karena lingkarannya vertikal ya, bukan horizontal, jadi kita rubah dulu view point-nya ke arah front. Oh, berarti ke arah pusing. Berarti front saja, nanti kita rotate ya. Oke. Yang ini menggunakan perintah 3D orbit.
seperti ini. Ini tampak depannya. Kita buat lingkarannya berada di sini, garis area yang kita buat. Diameter lingkaran yaitu sebesar 2. Nggak mungkin kalau 4, karena dari sisi sini ke sini bernilai 6. Kalau 4 otomatis jarak ini ke ini bernilai 1. Coba kita kasih nilai 2. Kecil ya, berarti 4. Bernilai 4. Sebesar. Bisa. Kita buat 3 saja diameternya. Oke. Klik kanan, drag order, bring to front. Oke. Selanjutnya, menjadikan lingkaran tersebut menjadi sebuah bangun ruang. Dengan perintah extrude tentunya. Ketik extrude, kemudian klik, kemudian enter ke arah depan dengan ketebalan 1. Pas ya, kita bisa hapus garis layarnya. Selanjutnya kita melakukan cropping. Pada menu modif, solid editing, fungsi subtract, klik objek yang mau dipotong, kemudian enter. Setelah itu klik objek yang digunakan untuk memotong, kemudian enter. Sudah selesai. Samakan saja warnanya supaya kelihatan. Oke, sudah jadi. Aktifkan visual style ke 3D layer realistik. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, bagus. Kita sentuhan akhir, kita gabungkan objeknya dengan menggunakan perintah modify solid editing union. Klik objek 1, klik objek 2. Kemudian enter. Modif solid editing union, enter. Masih belum pas. Solid editing union, blok semua gambarnya yang mau digabung. Modify solid editing union, enter. Oke, sudah menjadi satu kesatuan. Gunakan perintah 3D offset untuk melihat hasilnya. Oke, smooth hasilnya, berlubang, sempurna ya. Selanjutnya yaitu kita 2,5, lebarnya 2,2. Saya tutup diameternya nilai 0,5. Oke, kita mengurusi bilek. Kita gunakan dulu, kita ketik 0,5. Sorry, ada kesalahan. Untuk bagian melengkung ada di sini dengan radius sebesar, radiusnya saya set ke 0,5. Oke, setelah itu pilih objek pertama, pilih objek kedua. Begitu juga dengan yang satunya. Objek pertama, objek kedua. Kita jadikan satu bangun ruang. Oke, itu kasih warna beda. Kita buat lingkaran pada bagian ini dengan diameter sebesar, diameter atau radiusnya 0,5 cm. 0,5. Setelah itu kita buat sisi kirinya sebesar 1. Kita buat garis kain dulu. Distansinya kita setting ke 1.
di kanan. Oke, kita tarik. Blok semua objek, kemudian jadikan sebuah ruang. Ketebalannya 0,4. Ketebalannya 0,4. Oke, kita tinggal subtract saja ya. Sudah jadi subtract. Modify, subtract. Pilih objek pertama, pilih objek kedua. Oke, modify, subtract. Pilih objek pertama. Enter, pilih objek kedua. Oke. Selanjutnya, kita membuat garis lainnya. Pasti tengah. Kita ubah dulu warnanya untuk memudahkan kita. Oke, ini adalah garis batu. Kita ubah viewpoint-nya. Oke. Kita buat garis batu lagi. Dioperasikan. Setelah itu kita buat lingkaran dengan pusat berada di tengah-tengah ini. Oke. Kita ubah view-nya. Kita buat lingkarannya dengan diameter sebesar 0,4. Besar 0,8. Oke. Sebesar 1. Kita move. Oke. Diameternya kita buat 0,2 mili. 1 kurangi 0,2 berarti 0,8. Nah, salah. Oke. Jangan lupa di extrude sebesar 1. Oke. Setelah itu kita potong dan menggunakan fungsi subtract. Enter. Oke.
Kita buat garis lain lagi. Tuh. Back. Empat puluh lima derajat. Copy. Oke. Saya pindahkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita buat 0,3. Kita
dengan perintah copy saja, copy, select objeknya, copy, tentukan base point-nya, kita gunakan pusatnya saja. Base point-nya kita pakai center. Aku pernah mengeluh, saat tahu ada masalah. Periksa ya. 6,6, 63, 63, 6,5, 63, 63, 6,5. Selesai, kita buat jadikan satu tanggung. Dan kita pindah, kita harus kasih kawinnya, base point-nya terus kita pasang di sini, di midpoint. Oke, kita hapus. Titik orbit. Kita extrude. Nggak usah. Sekitar 0,2. Oke, kita pindah. Kita buat dulu dari selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini. Kita pindah. Kita nombor. Selanjutnya. Oke, sebentar dulu. Sip. Blok. Saya membuat garis bantu. Oke, sudah selesai. Pas. Bisa kita hapus garis bantunya. Oke, selanjutnya itu tahap penggabungan. Langsung modify, jadi seperti tadi D, non klik objek putihnya dan objek hijau. Hasilnya kita. Setelah itu kita rubah warnanya menjadi sama hijau. Oke, sudah menjadi sebuah desain produk. Jadi di orbit. Oke, seperti ini hasilnya. Oh, kurang satu langkah. Subscribe karena objek ini dengan ini. Kita copy dulu. Oke, selesai.
subtract objek kuning atau gagang dari kunci dengan enter, kemudian pilih objek yang ini, objek yang ini. Copy dulu. Copy. Copy. Select objek. Enter. Poin kopinya. Setelah itu kita subtract dengan ini dengan ini. Oke, sudah selesai. Ini adalah desain dari gembok. Yang kuning adalah gagang. Langsung kita lihat gambar di sini atas. Oke, seperti ini. Desain seperti ini. Oke, seperti ini. Gagangnya warna hitam. Ini warna putih. Kom. Putih. Sini. Sini. Kita lihat. Terima kasih.